selamat datang di my YouTube channel Ruang Ilmu. Bersama gua Armanda Cesa, seorang mahasiswa semester 4, mahasiswa biasa tapi mudah-mudahan jadi orang yang luar biasa. Oke, teman-teman, sebelumnya di akun YouTube ini gua bakal banyak ngebahas tentang self improvement atau cara peningkatan diri ya, bagaimana kita terus mengupgrade diri kita untuk mempersiapkan masa depan, khususnya untuk menyambut bonus demografi yang akan datang. Nah, channel ini terkhusus buat kalian teman-teman yang masih sibuk dengan rebahan, masih sibuk dengan foya-foya di luar sana, nongkrong nggak jelas. Mungkin channel ini bisa jadi jalan alternatif kalian buat menjadi jalan hijrah lah, menjadi proses yang lebih baik. Mudah-mudahan itu tujuan dari channel ini. Oke, di video pertama gua ngundang narasumber. Narasumber ini ya udah lumayan lah, track recordnya di dunia khususnya keorganisasian ya, dimana sekarang ini dia sedang menjabat sebagai ketua himpunan jurusan akuntansi perpajakan. Nah, gue juga udah kenal lama sebenarnya sama narasumber yang satu ini. Dari mulai SMA, gue ketemu dia tahu Diman. Dia juga seorang ketua OSIS. Dia juga seorang aktif di Rohis, aktif di Pramuka, aktif di MTS-nya. Wah, kepo kan? Mau tahu siapa namanya? Oke, gue langsung panggil aja namanya nih. Namanya Mirya Iqbal Fadila. Oke, gimana Mir? Kabarnya? Alhamdulillah, Ces. Sehat. Aduh. Makasih sebelumnya Mir udah mau nyempetin waktu buat gabung di channel YouTube gua. Doain nih Mir, channel YouTube Ruang Ilmu ini bisa jadi sumber menebar kebaikan. Amin. Sumber menebar semangat buat teman-teman kita yang masih sibuk di dunia rebahannya lah. Iya. Kita harus jadi ikon penggerak mereka. Oke, siap ya Mira? Oke, siap. Gue percaya lu bisa dengan kata-kata lu, dengan retorika lu, dengan ilmu yang lu kuasain, bisa lah sedikit demi sedikit kita supply ilmu buat mereka yang masih sibuk dengan rebahannya. Oke, siap, Ces. Nah, aku mungkin judul video perdana kita kayaknya berkaitan dengan produktif Mir. Karena berbicara tentang peningkatan kualitas diri, kita harus dimulai dari kegiatan produktifnya dulu. Bener nggak? Betul banget tuh. Nah, dari samping itu gue mau lu berbagi ilmu yang lu tahu tentang arti produktif menurut itu cara menjalankan seperti apa. Nah, langsung aja nih, kalau misalkan teman-teman kepo, kita langsung interaktif aja sama narasumber kita yang udah jauh-jauh gua datengin dari Unpad. Oke Mir, nah langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Jeng. Oke, nih Mir, pertanyaan pertama gua udah buka lewat kuesioner yang udah gua tujukan ke teman-teman gua sebelumnya. Mereka banyak pengen bertanya pertama tentang arti produktif itu sendiri Mir, yang lu tahu, dan silahkan dah dengan bahasa lu sendiri biar teman-teman yang lain itu bisa menyimaknya pun dengan santai tapi berisi. Silahkan Mir. Oke, teman-teman nih, mungkin di sini teman-teman juga udah tahu ya arti produktif itu apa. Tapi di sini teman-teman masih mungkin belum bisa membedakan mana yang artinya produktif, mana yang artinya sibuk gitu. Karena ada orang yang bilang produktif itu, oh gua nih ikut ini, ikut itu, jadi dia tuh banyak gitu ya, ikutnya itu bercabang. Ya itu dia dikatakan dengan produktif, padahal produktif dengan sibuk itu berbeda. Oke, mungkin apa tuh bedanya? Ya, oke, dari gua nih, kasih contoh aja. Orang sibuk, pertama, dia itu orang sibuk itu mengambil semua kesempatan yang ada. Contohnya, ada satu orang, dia adalah sebagai misalkan ketua dari organisasi. Nah, ketika dia menjabat sebagai ketua organisasi, dia ditawarkan oleh organisasi lain untuk menjadi wakil ketua. Nah, akhirnya dia karena tertarik dengan kesempatan itu, karena pengalamannya mungkin ya, karena mungkin track recordnya akan bagus ke depannya, dia ambil itu. Padahal pada kenyataannya itu bisa membuat dia itu jadi sibuk yang tidak karuan gitu, tidak fokus sama satu tujuan. Gitu. Nah, pada akhirnya nanti kedepannya dia bakal sibuk yang tidak
fokus satu hal gitu, dan itu bakal menyebabkan dari kedua itu dia nggak bisa maksimal dalam satu halnya. Nah, itu disebut orang sibuk. Jadi orang sibuk itu mengambil kesempatan tanpa dia tanpa mengkaji lagi ya. Iya, benar. Jadi langsung ambil semuanya. Iya, gitu. Jadi dia setiap ambil kesempatan nih, ada kesempatan diambil itu. Iya. Dan justru itu makin bertambah lagi gitu. Iya. Beda dengan orang produktif. Iya. Orang produktif itu fokus sama satu tujuan. Iya. Dia itu di hidupnya itu punya satu prioritas yang dia tidak akan pernah tinggalkan. Contohnya misalkan Armanda Cesa nih, ya kan, Armanda Cesa ini casting gua apa nih? kan kita tahu sendiri kan Siap. udah sering kenal ya. Armanda Cesa ini ya dia aktif di lingkungan masyarakatnya, ya kan. Nah, amin. Ya, karena aktif di lingkungan masyarakat, lu kan gue tahu sendiri ya, lu itu sibuk di masyarakat tapi di kampus berkurang. Oh gitu. Iya kan? Siap. Betul kan? Benar banget. Itu juga itu baru bisa dikatakan produktif. Jadi Cesa itu lu itu fokus sama kesibukan lu ataupun produktif di lingkungan masyarakat yang lu gitu. Ya kan? Ya otomatis lu bakal mengorbankan kegiatan di kampus. Betul. Gitu. Jadi itulah produktif, fokus sama satu hal dan juga bisa maksimal dalam satu hal. Dan mungkin ada beberapa kegiatan ya itu bisa ditambahkan jika itu memang ada waktu luang dan juga ada kesempatan yang tidak mengganggu waktu produktif ataupun fokus sama lu. Dan gue juga mungkin bahasa Qurannya mirip. Gue juga pernah dengar sih bahasa Qurannya ada di Quran surat Al-Insyirah nih. Iya. Kalau nggak salah bunyinya Faiza Farok Tapangsor. Itu artinya habis satu kegiatan pindah lagi kegiatan lain. Betul. Dalam artian berarti gue ngelihat Islam pun mengajarkan produktif kan? Iya, betul. Karena di situ pakainya pakai huruf fa. Faiza Farok Tapangsor gitu kan, bukan pakai huruf wa atau ma gitu setahu gua. Kalau wa itu ada jeda, jedanya agak panjang gitu. Itu setahu gua. Jadi mungkin yang kita berbicara produktif pun Islam sudah mengajarkan ya lewat kalamullahnya. Ya mudah-mudahan kita bisa mencerna nih apa itu produktif dulu dah. Nah, itu ya mungkin teman-teman harus bisa menyimpulkan ya. Kayak apa namanya slogannya ILC, kita diskusikan kalian simpulkan begitu. Nah, oke, kita mungkin langsung ke pertanyaan kedua nih Mir. Gua langsung bacain aja ya. Ya. Oke, datang dari salah satu kawan gua nih. Bagaimana lu menjalani produktif sebagai mahasiswa? Apa kegiatan yang lu bisa lakukan sebagai mahasiswa? Tapi dalam lingkup produktif gitu. Oke. Atau mungkin skala prioritas lah mungkin yang dimaksud di pertanyaan ini. Iya, betul. Oke, langsung aja ya gue jawab ya. Mangga, silakan. Oke, untuk diri gue sendiri, gue mungkin sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi gue itu sekarang itu fokusnya itu produktif di kampus. Jadi prioritas gue nomor satu itu adalah himpunan. Karena kebetulan sekarang itu gue diamanahkan sebagai ketua himpunannya di salah satu jurusan yang ada di Unpad. Nah, apresiasi dulu dong. Aduh. Nah, itu gue fokus di situ. Jadi selain dari itu, gue berani untuk menolak jika ada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Sebenarnya gue juga ditawarin itu untuk gabung ke BEM dan untuk gabung di lingkungan kampus yang seperti UKM dan sebagainya. Tapi gue tinggalkan itu semua. Mungkin waktu semester pertama ya. Waktu semester pertama itu gue sempet mencoba-coba dulu tuh produktif ataupun gue kayak meraba-raba dulu lah. Gue itu masuk kalau nggak salah 4 organisasi waktu itu waktu semester 1. Nah, cuman karena gue udah dapat pembelajaran gitu ilmu-ilmu tentang produktif, akhirnya setelah ini semester 4 ini gua fokus sama satu organisasi aja. Jadi gua fokus sama itu ya Hima gitu. Karena posisi gua di situ kan cukup sentral ya. Gitu. Jadi gua saat ini kesibukan gua ataupun kegiatan produktif gua itu fokusnya di Hima. Oke, berarti sekali prioritas lu sekarang tuh fokus di Hima nih ya. Betul. Lu mencoba fokus di satu bidang ini sebelum lu masuk ke BEM ya. Masuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu lah ya. Betul. Oke, mungkin itu udah jelas banget nih buat teman-teman mungkin yang khusus teman-teman mahasiswa atau mahasiswa baru nih yang mungkin ada tawaran sana sini ya kan, dari senior lah, dari organisasi lah, dari unit kegiatan mahasiswa lah. Teman-teman harus mampu memilih dan memilah apa yang menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan teman-teman buat menjadi ruang aktualisasi diri. Oh iya, gue juga ada tambahan nih. Oke, silakan. Gue tuh dapat pembelajaran penting banget nih. Jadi bagaimana sih kita bisa cari satu fokus kita tuh mau kemana? Ya, caranya Mir. Oke, gue itu dulu dapat pembelajaran ilmu. Jadi kita tuh bisa tentukan dengan 3 cara.
Oke, satu. Yang pertama itu lo harus perhatikan tuh ada urgensinya. Urgensi. Urgensi. Jadi lu membeli itu urgensinya apa gitu. Oke. Kepentingannya apa gitu. Gitu. Lalu yang kedua, kenyamanan. Kenyamanan. Karena kalau udah nyaman pasti, Ya, pasti sayang gitu ya. Pasti Aduh. enak buat Iya. bergeraknya. Nah, ini gitu. intermezzo aja teman-teman. Jadi yang pertama tadi udah urgensi, yang kedua kenyamanan. Jangan Oke. sampai nanti kalian tuh karena ada kepentingan yang benar-benar penting ya, urgensi, Iya. kalian tuh dibutuhkan di situ, tapi kan tidak nyaman. Betul. Itu nanti kalian akan menjalaninya itu dengan Iya. terpaksa. Gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir last. adalah masa depan kalian. Masa depan. Jadi pilihan kalian itu jangan sampai cita-cita kalian, masa depan kalian itu justru jadi terhambat gitu. Nah, jadi harus iya. satu jalan. Kita Iya. pilihan kita karena urgensi, kenyamanan dan masa depan kita pun selaras satu jalan dengan apa yang kita pilih. Ya, oke, mungkin jadi kegiatan itu ya poin yang 3 ini, kegiatan itu harus menopang ya, Ya. harus menjadi support system terhadap cita-cita yang kita impikan gitu ya. Jangan Ya. sampai bertentangan. Iya, nanti kita pengen jadi cita-cita misalkan jadi pilot. Ya. Tapi kita malah berenang, kan nggak nyambung. Nggak Waduh, nyambung. nggak nyambung. Pilot kan di udara, bos. Iya. Masa menyelam kayak ini dong. Kejadian kemarin ya. Iya, Aduh. gitu. Berarti tadi urgensi, kenyamanan dan Masa depan. Jadi itu mungkin 3 hal yang harus teman-teman pikirkan untuk menjalankan produktivitas. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dah. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang juga nih dari salah satu temen gua. Dia menanyakan, khususnya, gua ini masih tergolong kaum rebahan. Bagaimana tips jadi kaum produktif? Oke. Tipsnya gimana, Ya. Mir? Mungkin zaman sekarang ini kan mungkin kita dihadapkan dengan pandemi ya, COVID-19. Betul. Itu menyebabkan kita semua kegiatan itu dilakukan di rumah. Iya betul. Dan itu dan mohon maaf nih, Iya. kita nggak pakai protokol karena kita di dalam ruangan ya. Iya, teman-teman betul. semua. Lanjut, Mir. Oke, lanjut ya. Nah, itu justru membuat kita jadinya sering rebahan kan. Betul. Membuat para remaja, para mahasiswa gitu, kita jadi sering rebahan karena kita ada di rumah. Betul. Gitu. Nah, bagaimana sih untuk kita bisa produktif di rumah? Nah, ini juga gue dapatkan juga ilmunya. Gue pernah ikut training juga gitu, Betul, tentang keorganisasian. Jadi meskipun kita di rumah, kita Ya. bisa produktif dengan cara kita Satu. membuat target-target yang Target. bisa kita lakukan Oke. gitu. Atau ini semacam timeline apa gimana? Ya, betul. Timeline ya? Bisa timeline juga. Timeline. Gitu. Jadi mungkin diary aktivitasnya. Nah, betul ya. gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian tuh satu hari tuh bingung mau ngapain. Oke. Catat nih teman-teman. Ya, akhirnya diary aktivitas. ketika kita bingung, kita justru malah rebahan, main HP seharian. Nah, itu justru yang sering banget terjadi di antara kita. Iya. Gitu. Karena kebingungan kegiatan. Nah, dengan adanya target dari per hari gitu. Iya. Kalau gua sih biasanya pakai ada 4 target. Iya. Target harian, target mingguan, target bulanan, dan target jangka panjang. Aduh, kayak Alisan loh. Gitu itu. Aduh. Oke, Jadi lanjut. ada 4 target kalau gua. Nah, dan ini bisa kalian praktekkan. Misalkan kalian hari ini target kalian ingin baca buku 5 lembar. Iya. Besok target kalian ingin membuat konten misalkan desain tentang self improvement ataupun self development gitu Iya. di Instagram. Dan itu bisa kalian praktikkan, bisa kalian kejar menjadi target kalian dalam sehari itu. Jadi nanti kita tuh fokus tuh satu hari kita produktif bikin ini, kita menghasilkan gitu produksi ya kan, produksi karya gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian tuh kebingungan kegiatan dan justru kalian malah berbahan di kasur yang ada di Oke. kamar kalian. Jadi coba bikin timeline aja dah sebanyak-banyaknya. Ya. Timeline secara Betul. teratur ya. Ya, tapi yang pastinya oh ya, tambahan lagi nih. Jadi selain dari bikin targetan, bikin timeline, ini ada tambahan lagi, ini mungkin ke tingkat selanjutnya ya. Tahapan tingkat selanjutnya setelah kalian membuat target dan timeline. Jadi selain kalian membuat target dan timeline, kalian tuh ataupun kita bisa perhatikan juga target kita atau timeline kita itu termasuk ke mana golongannya. Nah, Iya. jadi ada 4 golongan, Ces. Ada 4 Bukan golongan. 4 mazhab kan? Bukan. Aduh. Ada 4 golongan. Ada 4 golongan yang bisa kita masukkan ke dalam kegiatan kita tuh termasuk golongan apa? Yang Ya. pertama, yang pertama tuh important dan urgent. Ya. Itu berarti ke hal yang harus kita lakukan, mendesak dan penting. Ya, important dan urgent. Iya. Dan yang kedua, ada important tapi not urgent. Betul. Penting Tapi nggak mendesak. Tidak mendesak. Betul. Gitu. Nah, yang ketiga, ada Urgent. urgent
tapi Tidak important. Mendesak tapi tidak penting. Tidak penting gitu. Betul. Dan yang terakhir tidak penting dan juga tidak mendesak. Not important, not urgent gitu. Yeah. Jadi itu bisa kita golongkan tuh keempat ini. Berarti yang harus kita jadikan skala prioritas ada yang pertama gitu teman-teman. Yang mendesak dan yang penting. Nah itu Gitu. harus kita jadikan skala prioritas yang paling pertama. Karena gue pun kadang sering ngalamin gitu Mira. Iya. Di saat ada kegiatan A dan kegiatan B, kegiatan C dan kegiatan D, mana yang harus gue prioritaskan? Nah tadi kita udah bahas panjang lebar mengenai mungkin masih terbilang dengan waktu yang durasi masih singkat. Ya mudah-mudahan salah satu teknik kita pun biar teman-teman nggak bete nyimak diskusi kita ya. Cuman ya mudah-mudahan bisa jadi referensi lah buat teman-teman menjalankan aktivitas sehari-hari teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir Mir. Ya. Datang dari gua. Ya, apa nih? Sekarang lu masuk golongan produktif atau sibuk? Oke. Silakan dibahas dengan sejujur-jujurnya. Oke. Kalau gua sekarang sih gua merasa dalam keadaan yang produktif ya. Produktif. Siap. Karena gua dari awal sudah menentukan fokus gua itu apa, ya kan? Yang akhirnya selain dari itu, gua nggak terlalu maksimal dalam bidang itu. Jadi gua hanya maksimal dalam satu hal. Nah, dalam produktif itu bukan berarti kita hanya satu pilihan. Ya. Kita bisa berbagai pilihan, bisa berbagai kegiatan, asalkan kita bisa menempatkan waktunya dan juga tenaga kita. Jangan sampai kita tersedia waktu, tapi kesehatan kita pun tidak sanggup. Yeah. Nah, akhirnya itu bisa menyebabkan ya kurang sinkron lah gitu. Nah, kalau gue sendiri, gue meskipun kegiatan di Hima ya sebagai presiden, gue punya kegiatan juga di luar. Seperti gue mengikuti kegiatan organisasi di luar di masyarakat ya. Itu tentang ikatan pelajar dari NU gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi tambahan gue, dan gue juga aktif juga di masa pandemi ini karena kita waktu luang ya, karena kita di rumah aja nggak kampus ke sana kemari. Gue juga bekerja juga gitu. bekerja tapi sifatnya freelancer gitu. Freelancer itu tuh gue sebagai content creator ataupun digital marketing di salah satu perusahaan atau startup gitu CS. Dan itu tidak mengganggu aktivitas gue, fokus gue terhadap Hima. Asalkan fokus kita tetap satu lah gitu. Mungkin gue simpulin ya. Dari khususnya di pertanyaan terakhir yang tadi gua sampaikan, sebenarnya kalau gua rasa dari jawaban lu itu lu orang sibuk tapi nggak mau mengakui sibuk gitu ya. Ya dia masih bisa memproporsionalkan kegiatan-kegiatan yang urgensi dan important ya. Meskipun gua bilang dia mungkin sibuk tipis-tipis lah. Gitu. Nah mungkin ini dulu, sampai sini dulu diskusi perdana di Ruang Ilmu terkait self improvement atau berbagai tips and trick untuk meningkatkan kualitas diri. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, ini jadi ilmu, ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Kita berjumpa di next video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah, bye bye teman-teman semua. Thank you. Makasih banyak Mir.